Halo gengs, Gocha, dan beberapa minggu lalu MacBook gua tiba-tiba nggak bisa nyala. Baru aja pakai 4 bulan padahal, tiba-tiba mati aja. Dan gue juga ada posting ke Instagram gua untuk tanya-tanya ke kalian, mungkin ada yang tahu seperti apa, tapi ternyata nggak ada jawaban. Dan banyak yang kaget juga sih, kenapa tiba-tiba bisa mati aja gitu MacBooknya. Agak sedikit aneh, terutama untuk orang-orang yang udah pernah punya MacBook sebelumnya, mereka pada bilang ini sama sekali nggak pernah terjadi sama mereka. Nah, sebenarnya gua ada sedikit kurang jujur sama kalian semua. Jadi gue post di Instagram itu kayak seakan-akan laptopnya memang mati secara tiba-tiba tanpa ada apapun juga. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah itu pernah kena air. Dan bukan cuman air biasa ya, bukan air minum, bukan kopi, tapi kuah ayam. Gua nggak sengaja tumpahinnya, dan tumpahnya pun itu cuma kena bagian wrist sini, terus lewatin sedikit di bagian trackpad. Gue juga langsung angkat MacBooknya dan coba lap bersihin secepat mungkin. Dan setelah itu laptopnya juga kelihatannya nggak ada kenapa-napa ya, jadi gua lumayan tenang lah. Abis itu, di malam yang sama setelah gua udah selesai kerja semuanya, laptopnya itu lagi mati. Pas gua nyalain lagi laptopnya, tiba-tiba gua dapet message ini. Gua paniknya setengah mati, gue pikir itu bakal menghilangkan semua file di dalam gua, ada kerjaan yang belum selesai juga. Tapi setelah gua restart dan lain-lain, tiba-tiba laptopnya kembali lagi jadi normal, nggak ada warning message-nya. Tapi di situ gua udah tahu kayaknya ada sesuatu yang aneh aja di dalam. Dan nggak lama gua sadar, tiba-tiba laptopnya itu nggak bisa sleep. Jadi kan kalau kita tutup laptopnya, dia bakal sleep, terus kita buka, dia bakal kebuka lagi di tempat yang kita tutup tadi kan. Di sini nggak bisa. Kalau gua tutup dan buka, dia bakal ke restart ulang dari awal, kayak seakan-akan gua baru nyalain. Bahkan kalau gua pencet sleep di laptopnya, dia nggak sleep juga, dia langsung shut down. Dan gua jujur aja langsung tahu kalau ini udah pasti karena ketumpahan kuah ayam tadi. Tapi gua bingung aja kenapa bisa sampai langsung kena banget efeknya ya. Padahal itu airnya bener-bener cuman di sudut trackpad aja, dan gue juga langsung bersihin. Jadi mau nggak mau gue coba bawa ke tukang servis, karena gue nggak beli ini di iBox. Gue belinya di Tokped lewat studio ponsel. Gue pilihnya itu yang resmi Inter, bukan yang resmi iBox. Jadi gue pikirnya ya gue nggak punya garansi iBox, jadi percuma gue bawa ke sana. Gue bawa ke tempat servis iColor karena temen gue juga rekomend untuk pergi ke sana, dan gue ketemu sama mas yang gue bakal pakai nama palsu aja ya. Anggap dia Mas Budi. Nah, Mas Budinya kasih tahu gue sesuatu, sebuah pelajaran yang gue juga baru tahu, kalau beli MacBook yang resmi Inter dan resmi iBox itu sama aja garansinya. Khusus MacBook aja, untuk iPhone beda katanya. Jadi kalau misalkan kalian beli MacBook nggak dari iBox, di luar, di Tokped gitu, versi yang resmi internasional kayak gue punya, dan tiba-tiba misalkan dalam setahun kalian laptopnya rusak tanpa ada apapun, kalian bisa bawa ke iBox karena garansinya itu sama, dan mereka bisa bantu klaim. Dan informasi ini agak lucu aja jadinya, karena kalau kita lihat versi Inter dan versi iBox itu beda harga, di 1 juta lebih gitu loh. Jadi kalau garansinya itu sama, berarti perbedaan antara mereka berdua itu cuman colokan chargernya aja dong. Versi iBox kita dapat colokan yang Indo, versi Inter kita pakai colokan yang versi luar gitu. Kita butuh adapter lagi. Ini colokan versi luar yang gua dapet, yang gua nggak pakai loh, karena gua beli lagi yang versi Indonya dengan harga kayak murah banget aja. Jadi kalau gitu perbedaannya apa? Karena gue tanya juga di Tokped sama studio ponselnya, perbedaan versi Inter dengan iBox itu mereka bilang adalah garansinya. Versi Inter mereka bisa bantu klaim katanya, atau bawa ke QC di Indonesia, dan yang versi Indo itu kita bisa langsung ke iBox-nya langsung. Gue beruntung banget ketemu Mas Budi ini, karena gue beneran udah siap untuk angusin garansinya. Gue pengen suruh dia buka aja dan benerin apapun masalahnya itu. Tapi dia suruh jangan, sayang banget masih 4 bulan, bawa aja ke iBox. Mereka pasti terima karena garansinya sama. Jadi itulah yang gue lakuin. Gue bawa ke iBox Mall Kelapa Gading, dan emang bener kalau mereka bakal terima barangnya, dan mereka juga bakal bantu klaim ke Apple-nya langsung tanpa ada biayanya sama sekali. Dan disinilah hal yang seru mulai. Kalian pasti pikir, Cak, lu berani-beraninya tulis kata-kata scam di thumbnail. Lu nggak tahu era jaya sebesar apa ya? Gue tuh bukan siapa-siapa. Kalau mereka mau gue hilang, gue bisa hilang. Jadi gini, setelah gue titipin MacBook gue di sana untuk dicek sama teknisi mereka, nggak lama, sekitar 3 hari kemudian, gue dapet telepon dari mereka. Halo kak, saya dari iBox. Apakah ini dengan Bapak Joshua Timothy? Iya, dengan saya sendiri kak. Baik pak, ini mengenai MacBooknya ya. Jadi tim teknisi kami sudah melakukan pengecekan, dan ternyata ada kerusakan akibat kemasukan air. Kena air ya kak? Di bagian mana ya? Iya pak, karena sudah terjadi kerusakan akibat kemasukan air, ini warantinya sudah tidak berlaku lagi pak. Kok aneh ya kak? Karena saya sama sekali tidak pernah kena air kak.
Saya bisa kirimkan fotonya Pak untuk komponen yang kena air, dan kami juga bisa bantu pesan replacement partnya, tapi karena sudah tidak ditanggung oleh garansi, jadi ada biayanya Pak. Oke, untuk biayanya berapa ya? Nanti tim kami akan mengirimkan listnya dan total biayanya ya Pak melalui email, dan misalkan kalau Bapak keberatan, Bapak bisa mundur dan mengambil balik MacBook-nya. Habis itu nggak lama dia kirimin foto ini, kayak komponen yang udah bekas kena air gitu loh, dan udah rusak kelihatannya. Dan di situ gua makin pasrah. Setelah 2 minggu nunggu, akhirnya mereka kirimin gua total harganya berapa. Dan totalnya itu 23.710.000. 23 juta. Harga MacBook-nya itu 26 juta. Ini sebenarnya nggak terlalu masalah banget ya, itu nggak terlalu bikin gua kesel. Yang bikin gua kesel banget itu adalah mereka salah tulis nama gua. Joshua, H-nya itu di tengah. Gue nggak bakal kasih lihat list harga yang mereka kasih gue ya, karena di email itu mereka juga tulis kayak gini, yang jujur aja bikin gue sedikit takut. FBI, open up! Tapi gue bisa kasih lihat email ini. Selamat sore, Ibu Ocha. Terima kasih atas kepercayaan menggunakan layanan Customer Care Era Jaya Group. Basically, email ini cuman untuk kasih tau gue kalau mereka udah kirimin price listnya dan tanya apakah gue udah terima atau belum. Dan gue balas, halo, saya sudah dapat penawaran harganya yang sebesar Rp23.710.000 dan saya memutuskan untuk mengambil kembali MacBook-nya. Terima kasih. Jadi besoknya pagi-pagi banget gue langsung pergi lagi ke iBox Mall Kelapa Gading untuk ambil balik MacBook gue. Yang somehow sekarang udah bisa nyala, karena pas gue kasih itu mati total. Tapi penyakitnya itu masih sama. Kalau gue tutup, dia nggak sleep, tapi dia shutdown. Jadinya gue balik lagi ke iColor untuk minta Mas Budinya itu service, dan pengen bilang kalau garansinya nggak apa-apa Angus, yang penting bantu saya untuk benerin lagi laptopnya. Gue yakin servisnya bakal mahal, tapi kayaknya nggak bakal sampai 23 juta juga kan ya, jadi gue nggak apa-apa. Yang penting laptopnya bisa sehat kembali. Dan pas gue sampai sana, ternyata servis MacBook-nya cuma buka setelah jam 3 sore. Jadi gue pulang ke rumah, dan sampai jam 3 sore gue pergi lagi ke sana. Tepat waktu, dan ketemulah sama Mas Budi lagi. Habis itu gue cerita semuanya yang terjadi sama iBox, dan inilah yang dia ngomong. Dan by the way, di sini mulai serunya. Tadi awal gue bilang mulai seru kan, itu bohong gue. Sekarang baru mulai seru. Kalian dengar lagunya makin intens. Pas dia buka MacBook gua dan gua jelasin, nah ini tuh yang kena airnya gitu. Karena ada fotonya kan, dan di situ memang ada. Gua udah jelasin semua situasi gua, itu MacBooknya kena tumpah ayam di bagian trackpadnya, dan iBox-nya lihat ada kena air. Jadi pas dia buka, gua kasih lihat juga fotonya. Nah ini nih yang mereka bilang kena air, udah kotor banget, udah rusak, mesti diganti. Dan dia bilang, tapi Pak, ini bukan bagian trackpad, ini bagian kipas. Hah? Karena jujur aja gue nggak tahu di dalam MacBook itu kayak gimana. Gue nggak berani buka MacBook. Gue berani buka Windows, tapi MacBook gue nggak berani. Dan gue juga takut kalau warrantinya bakal angus. Dan karena cuman foto itu doang yang orang iBox-nya kirim gue, wajar banget untuk gue asumsi kalau itu bagian trackpad. Karena memang cuman trackpad yang kena air. Dan yang lebih gilanya lagi, Mas Budi bilang, ini bukan kena air, ini cuman kotor aja, karena ini bagian kipas. Bahkan dia bantuin gue bersihin pakai alkohol tanpa ada biaya sama sekali. Jadi di situ gue bingung, loh, kok orang iBox-nya bilang ini kena air? Dan disinilah Mas Budinya buka rahasia. Karena dia ternyata adalah mantan teknisi di iBox. Jadi, untuk sebuah barang itu bisa klaim garansi, teknisinya harus melakukan diagnose dan cari tahu penyakit barangnya itu apa. Setelah mereka dapat semuanya, mereka harus bikin laporan dan harus kirim ke pusat Apple-nya, yang setahu gua sih di Singapura kalau nggak salah. Habis itu mereka harus tunggu untuk mungkin spare part-nya datang dari Singapura ke Indonesia, dan setelah itu baru mereka benerin kita punya barang sampai bener-bener beres. Dan coba tebak deh, banyak teknisi yang males lakuin itu. Jadi caranya adalah mereka bakal sebisa mungkin salahin penggunanya. Di dalam senario gua, mereka bilang kalau ini kena air, yang sebenarnya bener, tapi mereka salah lokasi aja, di trackpad, bukan di kipas. Dan mereka bakal bilang, oh ini kena air Pak, jadi garansinya hangus ya, ada biaya kalau Bapak mau. Dan kita bakal dicas dengan harga yang gak ngotak sama sekali, 23 juta. I mean, siapa yang bakal bayar itu? Sengaja supaya kita ambil lagi barangnya, biar mereka nggak usah ngapa-ngapain. Dan semuanya itu jadi masuk akal, karena gue juga tanya sebenarnya, itu area kena airnya di mana? Dan mereka nggak balas, karena mereka memang buat-buat cerita yang sebenarnya nggak ada. Bahkan di price listnya gue harus ganti top case dan Touch ID. Itu gue nggak ada masalah sama sekali, yang rusak bukan di situ. Jadi di situ gue belajar rahasia teknisi orang iBox dari Mas Budi, mantannya orang iBox. Jadinya Mas Budi terakhir bilang gini ke gue, bro,
gue masih nggak berani untuk buka karena sayang banget ini warrantinya masih ada. Coba deh pergi lagi ke iBox, gue ada kenalan, dia atasan gue. Kita kasih nama dia Mas Dodi lah ya. Mas Dodi ini atasan gue dulu di iBox, coba bawa ke dia pasti mau bantu. Gue juga bantu chat ke dia dulu kalau ada orang yang mau kasih. Jadi gue pergi lagi ke iBox Mall Kelapa Gading dan sampai di sana gue tanya, permisi, gue boleh ketemu Mas Dodi nggak? Untuk keperluan apa ya kak? Saya temennya dia sih kak. Oke kak, ditunggu sebentar ya kak. Oke kak. Maaf kak, tidak ada orang yang namanya Mas Dodi di sini. Saya bukan temennya sih sebenarnya. Saya temennya temen. Jadi dia bilang kalau Mas Dodi kerja di sini itu atasan dia dulu. Oke, coba saya tanya lagi ya kak. Oke kak. Kak, maaf, iya ada Mas Dodi ternyata, tapi dia udah nggak kerja di sini lagi, Kak. Oh, dia di mana ya sekarang? Dia di ITC Roxy Mas, Kak. Oh, oke. Ada kontaknya nggak, Kak? Biar saya bisa chat dia pas nanti saya datang ke sana. Oke, Kak, bentar ya, saya tanya dulu. Oke, Kak. Maaf, Kak, nggak ada orang yang punya. Oh, oke. Gimana ya? Ya, derita lu sih, Kak. I don't give a Oke, dia nggak ngomong gitu sih ya, tapi ya di situasi itu emang bener. Gue kayak lagi misi di game gitu ya. Gue harus cari orang yang gue nggak tahu sama sekali mukanya kayak gimana. Gue nggak tahu posisi persisnya dia itu di mana. Dan gue nggak ada nomor HP-nya. Gue cuma tahu dia di ITC Roxy Mas. Jadi gue coba buru-buru langsung ke sana sebelum gelap. Dan gue juga Google dulu Apple Service Center ITC Roxy Mas. Dan ternyata memang ada. Bahkan sampai masuk artikel. Dan lokasinya itu adalah ITC Roxy Mas Blok C4 nomor 6 sampai 7. Sampai di ITC Roxy Mas, gue langsung tanya Blok C6 nomor 6 sampai 7 itu di mana? Dan dia bilang, "Oh, di bagian sana, Pak. Agak jauh sih, Pak." Jadi gue jalan langsung ke arah sana dan di tengah-tengah ada Erafone. Satu grup kan? Jadi gue pikir, "Hey, siapa tahu mereka tahu posisi persisnya di mana." Jadi gue tanya lagi dan mereka bilang, "Oh iya, Pak, ada di bagian sana." Tapi sekarang udah tutup sih. Iya pak, bentar lagi. Coba aja dulu cek ke sana. Agak jauh sih pak. One of those days. Kalian tahu kan, ini pasti pernah terjadi ke semua orang. Dimana ada satu hari, kalian tuh kayak sial terus dari pagi sampai malam. Jadi gue lari, tendang dan berlari. Dengan tendangan Highlander dia cetak gol. Dan akhirnya sampai juga ke tempat yang sejujurnya gue belum yakin ini Apple Service Center atau enggak. Karena nggak ada tulisan apa-apa di depannya. Mereka udah setengah tutup dan pas gue masuk, itu kosong, ada sapam di sini, ada beberapa orang di counter, dan ada bapak-bapak yang lewatin di depan gua. Jadi gua tanya ke sapam, "Pak, di sini ada orang yang namanya Mas Dodi kah?" Tiba-tiba bapak yang lewat tadi, dia balik badan dan bilang, "Oh ini, Joshua bukan?" "Iya, Mas Dodi." "Iya pak, mana saya lihat." Dan oh my god, betapa bahagianya gua ketemu Mas Dodi di toko yang udah setengah tutup, udah sore banget, kayaknya udah pada mau buka puasa ya. Dan dia masih mau bantu gue lihat laptopnya. Jadi gue kasih laptop gue, dia masuk ke ruangan dia, dan gak lama dia keluar, dia tanya, ini masalahnya sebenarnya apa? Terus gue jelasin semuanya, oke, detail-detailnya. Habis itu dia bilang, oke, dia masuk lagi ke dalam, dan gak lama dia keluar lagi, dan udah ketemu masalahnya apa. Jadi kayak cuman bagian sensornya di bagian trackpadnya itu yang rusak. Dia bilang gak masalah, titip aja di sini, ini isi dulu formulirnya, bla 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 bla, dan dia bilang mungkin estimasi itu sekitar 21 hari kerja. Gak dihitung hari libur dan juga hari Sabtu Minggu. Dan selesai, gua sudah selesai misinya ketemu Mas Dodi. Dan akhirnya laptop gue bakal dibantu untuk klaim garansi selama ya gue expect mungkin 1 bulanan lebih lah. Karena itu juga pas bulan puasa. Jadi gue pikir mungkin setelah lebaran baru kelar. Itu masuk akal banget timelinenya. Itu tanggal 4 April. Dan tanggal 12 April gue udah di chat dan dibilang laptopnya udah bisa diambil. What? Cepet banget, nggak nyangka sama sekali. Jadi gue langsung pergi ke tempatnya dengan cuaca yang kebetulan lagi indah banget. Langit biru, awan putih. Jalan santai aja, kali ini nggak perlu gue lari-lari. Pas gue nyampe, dia langsung kasih lihat laptopnya ini udah bener. Ditutup, slip, dibuka, nyala lagi. Dan semuanya itu balik ke normal. Gue tinggal tanda tangan 1-2 kertas. Dan selesai, gue udah bisa bawa pulang laptopnya. Tanpa ada biaya sedikit pun. Gue pulang dengan cuaca yang indah tadi dan senyuman di muka gue. Dan inilah laptop gue yang udah balik sehat lagi. Gue udah pakai untuk kerja dan gak ada kendala sama sekali. Semua lancar, kayak baru. Jadi apakah iBox Service Center itu scam? Sebenarnya enggak kok. Dari masalah ini sih gue belajar tergantung kita dapet teknisi yang lagi apes atau enggak ya. Mungkin teknisi yang pegang laptop gue waktu itu lagi ada masalah sama hidupnya, putus cinta mungkin, kita nggak tahu, bikin dia jadi nggak semangat kerja.
Jadi ya gue nggak bisa salahin juga sih. Actually bisa gue salahin. Itu nggak profesional namanya. iBox atau Era Jaya, coba pastiin kalian punya teknisi di dalam, itu bener-bener kerja yang bener dan nggak males-malesan. Tapi gue cuma pengen bilang kalau orang-orang di customer service iBox yang gue pergi, itu semua ramah banget dan sangat membantu. Kalau gue ngomong, mereka bener-bener dengerin gue, dan semua penjelasan yang mereka kasih itu sangat jelas. Jadi mantep. Tapi chat WA-nya iBox, si Erika, robot Erika ini itu nggak guna sama sekali. Beneran sampah. Coba dibenerin lagi deh. Anyway, menurut gua kalau kalian punya barang Apple yang kalian mau repair dan masih under garansi, boleh coba bawa ke ITC Roximas Service Center di sana. Atau kalau itu terlalu jauh, coba aja bawa ke cabang iBox terdekat kalian. Dan kalau misalkan mereka tolak karena alasan yang nggak terlalu reasonable ya, coba bawa ke cabang lain. Siapa tahu bisa di sana. Karena balik lagi, tergantung teknisinya kayak gimana. Jadi kayak gitu aja cerita gua. Semoga kalian tetap bisa terhibur dan sekaligus belajar sesuatu juga dari pengalaman ini. Untuk gue sih, gue belajar apa ya? Gue nggak tahu sih. Mungkin jangan makan di meja kerja, makan di meja makan. Ya mungkin itu sih. Oke, bye.